Yeah. Uh. Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Mela Amelia, mahasiswa semester 3, Prodi Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irianti Usman MA. Seperti judul mata kuliahnya, Psikologi Agama merupakan salah satu kajian bidang psikologi modern yang khusus mengkaji tentang fenomena-fenomena keberagamaan di bidang psikologi. Jadi bisa disebut juga psikologi agama mempelajari orang-orang yang beragama. Karena psikologi agama merupakan kajian dari psikologi modern, maka tidak akan jauh dari yang namanya teori. Nah, pada video kali ini, saya akan sharing seputar suap dari psikologi agama, yaitu konsep dan penelitian religiusitas. Oh iya, seluruh dari isi pembahasan pada video ini, saya ambil dari bukunya Subandi tahun 2013, yaitu yang bisa teman-teman dapatkan di toko buku terdekat. Sebelumnya, apa sih religiusitas? Kata religi berasal dari bahasa Latin yang akar katanya adalah religare, mengacu pada keterikatan atau ketaatan terhadap aturan dan kewajiban dalam praktik keagamaan. Maksudnya adalah bahwa di dalam agama pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan, manusia, dan lingkungan sekitar. Masuk ke konsep yang pertama, ada konsep penelitian dari Glock dan Stark. Konsep ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian psikologi agama. Dan terdapat 5 aspek religiusitas diantaranya. Yang pertama ada religious belief atau aspek keyakinan, yaitu tingkatan sejauh mana orang-orang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misal kalau dalam Islam itu ada rukun iman. Yang kedua yaitu religious practice atau praktik keagamaan, yaitu tingkatan seseorang di mana menjalankan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misal dalam Islam ada rukun Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Yang ketiga ada religious feelings atau aspek penghayatan, yaitu pengalaman beragama atau perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman beragama yang dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, takut berbuat dosa, dan lain-lain. Yang keempat yaitu religious knowledge atau aspek pengetahuan, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya. Misal dalam Islam ada ilmu fikih, tauhid, dan lain-lain. Yang kelima yaitu religious effect atau aspek yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Aspek ini juga bisa disebut dengan aspek amal. Konsep religiusitas yang kedua adalah dari konsep religiusitas William James. Pada konsep ini, James membagi dua tipe keberagamaan yaitu the healthy mind and the sick soul. The healthy mind atau jiwa yang sehat secara kognitif cenderung melihat segala sesuatu di sekitarnya sebagai sesuatu yang optimis dan melihat masa depan. Secara afektif, emosional yang memiliki keberagamaan healthy mind senantiasa merasa gembira dan bahagia. Sedangkan the sick soul, secara kognitif mereka lebih mengembangkan sikap pesimis, yaitu selalu melihat sisi negatif dan memandang segala sesuatu. Jika menghadapi suatu masalah, dia akan memandang itu sebagai balasan dari dosanya yang telah dilaksanakan. Konsep religiusitas selanjutnya adalah konsep orientasi Golden Allport. Allport menggunakan teori motivasi untuk menggolongkan orientasi religius menjadi dua macam, yaitu orientasi religius ekstrinsik dan intrinsik. Ada beberapa aspek yang membedakan antara orang yang memiliki orientasi intrinsik dan orientasi ekstrinsik, antara lain aspek personal dan institusional. Orang yang memiliki kecenderungan orientasi agama intrinsik percaya secara mendalam dan personal dan berusaha menghayati agama dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang yang memiliki kecenderungan orientasi keberagamaan ekstrinsik, mereka lebih menekankan hubungan dengan keanggotaan dalam kelompok sosial. Aspek unselfish versus selfish. Orang dengan orientasi religius intrinsik cenderung tidak egois atau unselfish. Sementara itu, orang dengan orientasi religius ekstrinsik cenderung egois atau selfish. Selanjutnya adalah terintegrasi versus terpisah dengan keseluruhan kehidupan. Orang dengan orientasi religius intrinsik cenderung menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang dengan kecenderungan religius ekstrinsik menjadikan agama sebagai bagian kecil dari hidupnya. Selanjutnya ada penghayatan total versus penghayatan dangkal.
Orang dengan orientasi religius intrinsik akan menerima keyakinan agamanya secara sungguh-sungguh dan tanpa syarat. Sementara orang yang orientasinya ekstrinsik dalam menjalankan ibadahnya tidak menghayati secara mendalam. Pokok versus instrumental. Orang dengan orientasi religius intrinsik mendedikasikan hidupnya dengan menjalankan perintah-perintah agama. Sementara orang dengan orientasi religius ekstrinsik menjadikan agama sebagai alasan lain untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, asosiasional versus komunal. Orang yang memiliki kecenderungan orientasi intrinsik memiliki keterlibatan dalam kehidupan agama yang sangat dalam untuk mencari kehidupan yang penuh makna. Sedangkan orang dengan orientasi ekstrinsik, keagamaan cenderung terlibat dalam satu kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri. Dinamis versus statis. Orang dengan orientasi intrinsik, keagamaannya selalu berusaha menjaga perkembangan iman dengan cara terus-menerus memperdalam ajaran agamanya. Sementara orang dengan orientasi keagamaan ekstrinsik hanya beragama dengan menjalankan ibadah seperti apa yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungannya. Selain konsep-konsep religiusitas tersebut, masih ada konsep religiusitas lain, yaitu konsep dari Ellen N. Spilka, Eric Fromm, Richard G.S. Lenski, dan Walter Huston Clark. Penelitian religiusitas. Penelitian mengenai religiusitas di Indonesia di dalam buku Subandi mengidentifikasi penelitian di Universitas Gadjah Mada yang diawali pada tahun 1987 oleh Lydia L. Hidayat dengan judul studi pendahuluan mengenai hubungan antara tingkat kesadaran religiusitas pada wanita-wanita lanjut. Sampai saat ini, penelitian-penelitian dari berbagai kampus mengenai konsep religiusitas semakin banyak dan berkembang di beberapa perguruan tinggi. Wah, teman-teman, banyak sekali ya yang dapat dipelajari mengenai konsep religiusitas. Tidak terasa, saya harus menutup video ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diinternalisasikan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.